warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, saya mohon Anda sekalian coba berdiri. Nah, sambil berdiri, silakan lihat kiri kanan, di bawah laci, di bawah ada tidak sampah yang berserakan. Kalau ada silakan diambil lah ya. Ada tidak? Nah, silakan. Dimakan. Oke, nah, itu kamu pakai sini. Kalau tidak boleh. Mulai dengan bacaan doa ya. Silakan kepada ketua kelas. Berdoa mulai. Siapa yang tidak hadir? Zikrullah, Pak. Zikrullah. Apa alasan beliau? Beliau sakit, demam. Sakit. Ya. Sakit apa kira-kira? Soalnya kemarin dia udah mengatakan manis, Pak. Oh, gitu ya. Hari ini lalu saya mulai, saya ingin menanyakan dulu. Kira-kira yang masih ingat tidak pelajaran kita minggu lalu? Oke, Desi, apa pelajaran kita kemarin? Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Oh iya, ya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Indonesia. Ya, kita hari ini akan membahas lanjutannya ya, yaitu nanti kita akan membahas upaya dan ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi ya, tapi sebelum-sebelumnya Ya, Pak. baik, melanjutkan yang tadi, jadi kita hari ini adalah membahas tentang ancaman, menganalisis ancaman dan upaya pelestarian dari keanekaragaman. Karena kita kemarin kan sudah bahas tentang tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita melihat ada ancaman dan bagaimana upaya pelestarian. Nah, kira-kira nih saya tampilkan gambar di depan nih. Nah, ya, ada dua. Ini gambar yang pertama, sudah melihat? Gambar apa kira-kira ini? Nah, kemudian yang kedua, ini gambar apa nih? Kalau Bapak tanya, ini sebenarnya peristiwa apa sih yang terjadi dari gambar yang saya tampilkan ini? Yang bisa? Oke, silakan. Oke, Hewan punah. oh, ini hewan punah ya. Lagi? Ada lagi? Siapa? Ya, siapa? Sabir? Wajahnya mati kelaparan. Mati kelaparan? Oh, iya ya. Baik ya. Luar biasa. Tangan dulu lah. Tadi ya. Gambar yang saya tampilkan ini memang adalah gambar yang melihat. Ini dapat saya ambil dari internet ya. Lihat dari gambar gajah yang sudah sekarat, dan terlihat juga ini gambar orangutan ya. Oh ya. Jadi berkenaan gambar yang saya berikan ini, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kita akan mampu menganalisis ya. Jadi untuk lebih mendalam, saya akan melanjutkan dengan penampilan video ya. Nanti setelah ini saya akan memberikan video yang sudah saya siapkan ya. Silakan anda sekalian perhatikan video yang di depan ya.
Masih bersama saya Nabila Khairazar dalam Kompas Aceh. Saudara, keberadaan orangutan di Sumatera mulai terancam punah di Provinsi Aceh. Pemunahan orangutan disebabkan kerusakan hutan perburuan liar dan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Satwa yang dilindungi negara ini mulai terancam punah. Pasalnya, habitat mereka terganggu oleh aktivitas merusak hutan, perburuan liar, serta alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Video yang berkenaan dengan materi kita hari ini. Kira-kira ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan tentang video ini kira-kira? Baca, silakan. Mengapa hewan yang dilindungi semakin lama semakin berkurang? Kenapa? Katanya dilindungi ya. Tapi faktanya semakin lama hewan-hewan yang dilindungi itu semakin lama semakin Berkurang. Dan saya jawab kira-kira ada yang mau menanggapi tidak pertanyaan dari teman-teman tadi kira-kira? Saya Pak. Oke, Bayu, silakan. Baiklah, jadi sebelum saya menanggapi pertanyaan dari teman kita, beri aku terlebih dahulu untuk kedua teman kita. Karena pertanyaannya sangat bagus nih, Pak ya. Oke, jadi menurut saya masih banyak manusia yang suka merusak alam dan menebang pohon secara berlebihan. Setelah itu membentuk lahan pertanian yang luas, sehingga keanekaragaman hayati di dalamnya itu hampir punah, Pak. Jadi kita sebagai generasi muda tentu tidak boleh membiarkan hal ini terjadi, Pak. Dengan itu kita sebagai generasi muda harus menjaga kelestarian dari hewan-hewan yang Bapak tampilkan tadi di depan supaya tidak terancam punah. Sekian jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Pertanyaan untuk ya memang faktanya seperti itu ya. Banyak sekali orang itu hanya memikirkan untuk hal yang pribadi, tidak memikirkan untuk semua ya. Apa yang terjadi kalau kita melakukan itu? Tidak. Orang banyak memikirkan hanya memikirkan keuntungan sendiri. Ya, berapa banyak orang sudah merusak hutan ya, yang di dalamnya sangat luar biasa kan, keanekaragaman hayati di dalamnya ada hewan yang sudah mulai punah ya, bahkan mungkin sangat membutuhkan bantuan kita. Pertanyaannya sudah lengkap di sini. Nanti ada dua ya, ada dua karena di sini ada dicantumkan ada gambar, ada link video. Nanti yang sebelah ini kemarin nanti setelah saya berikan kelompok, nanti ada kelompok A dan B itu membahas tentang video, ya. Kemudian kelompok C dan D itu membahas gambar. Paham ya? Silakan duduk di tempat kelompok masing-masing yang kelompok sebelumnya sudah ditemukan. Silakan. Kemudian untuk mencari referensinya, kalian boleh menggunakan HP ya. Ya, Pak. Saya akan sudah selesai. Silakan kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusi. Saya persilakan kelompok A, B, C ya. Kelompok C silakan mempresentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit presentasi atau pengamatan dari kelompok ini. Yang pertama, ancaman dari keanekaragaman yaitu pemburuan yang tidak terkendali, membuka lahan secara dibakar, dan perubahan iklim. Jadi upaya untuk pelestariannya itu, yang pertama peningkatan penegakan hukum, pelestarian habitat, pengembangan pertanian berkelanjutan, kolaborasi internasional, dan
Selanjutnya, upaya pelestarian itu ada dua, pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Itu yang dapat kami presentasikan dari tadi ya. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Apa dampaknya kerusakan keanekaragaman hayati? Oke, baik. Jadi saya akan menjawab pertanyaan itu. Jadi dampak dari apa tadi? Keanekaragaman hayati. Salah satunya ialah hewan-hewan harus kehilangan rumah tinggalnya. Hutan yang telah dibabat habis oleh manusia untuk kebutuhan sendirinya. Tanpa kita sadari, hutan itu kan termasuk rumah dari hewan tersebut. Jikalau rumah itu telah dirusak, gimana nasib mereka ini? Mungkin dari Lingga ada yang ditambahkan? Mungkin dampak untuk pelestariannya yaitu kita sebagai anak muda yang masih aktif dan punya pemikiran yang luas mengajak masyarakat agar menjaga alam sekitar dan melakukan penumbuhan ulang pohon-pohon agar Menambahkan kesimpulan dari apa yang telah kami presentasikan, dipersilahkan. Itu turunnya habitat keanekaragaman hayati pada sumber daya. Itu dampaknya. Beri tepuk tangan untuk ini, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di terakhir ini, untuk kelompok menyimpulkan, saya serahkan kepada kelompok B ya. Silakan Bapak untuk menyimpulkan kegiatan kita selama diskusi tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan kesimpulan yang pembukaan area hutan untuk lahan pertanian, permukiman atau pembangunan sarana transportasi. 2. Pengembangan hewan ternak sapi atau kambing di hutan atau suakat alami. Akan disimpulkan dari hasil simpulan kami bersama tadi. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperhatikan. Kita akan membahas tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Melihat besarnya dampak dari ancaman keanekaragaman hayati, maka sudah menjadi hal yang penting bagi kita semua untuk melakukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dapat dilakukan dengan cara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau dekat itu nih ada namanya bukit. Belakang yang ada bukit merah. Tidak boleh, tidak ada yang memiliki izin, yang tidak boleh masuk di sana. Hanya yang memiliki izin saja yang masuk. Di situ juga termasuk TNBD ya, Taman Nasional. Jadi kalau sudah Taman Nasional berarti itu tidak boleh diganggu. Jadi kalaupun ada kayu yang rusak, misalkan di jalan itu dibiarkan boleh. Kalaupun dipindahkan misalkan, apalagi menggunakan pakan itu akan dipindah. Ada pertanyaan tentang apa yang kita sampaikan hari ini? Kalau tidak ada, karena ngantuk, kita berdiri semua dulu. Terakhir, saya ingin kalian itu kembali ke umur 5 tahun. Nanti 3 tahun lah ya. Tapi yang gerakan topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Oke, bisa ya? Nah, lagu seperti itu kalian ulang, tapi dengan cara kalian menghilangkan topi. Topi tidak usah disebutkan. Oke, bisa? Nah, ya. Oke, kita melakukan gerakan lanjut. Ingat, yang tidak boleh disebutkan adalah topi. Oke, kita ulang ya. Saya bunda, bunda saya tidak bunda, bukan saya.
saya akan memberikan ada pertanyaan ya. Ini harus dijawab semuanya. Sebelum kuis, ini ada pertanyaan. Jawabannya iya atau tidak saja. Nah, silakan isi. Ini pertanyaan refleksi ya. Silakan dijawab. Cuman contohin saja. Setiap orang satu. Kalau kamu tidak merasa yang ditanyakan, belum merasa, ya lihat. Sudah? Kalau sudah silakan dikumpul dengan KPD-nya. Perwakilan saya kumpul. Ya, kemudian siapkan HP. Ya, siapkan HP untuk mengajarkan kuis. Dah, udah bukan? Siapa dulu? Oke, selanjutnya silakan buka HP. Kita akan melaksanakan kuis bersamanya. Udah ya. Buka Quizzes. Start Quizzes. Buka di Mbak. Gebuk ke game kok. Oh, sebelum masuk siapa tuh? Krishna Bayu, Zara, Zora, Awak. Amal Hamdi. Awak. Nomor yang naik deh. 038. Ulang. Sekian juga ngomong, masuk lah. Masuk. Silakan lihat HP-nya dan diisi pelan-pelan, dibaca dulu. Mulai. Oke, 1, 2, 3. Nilai kalian akan kelihatan nanti akan naik. Oke, kita mulai. 3. Kegiatan kita hari ini juga akan berakhir. Sebelum berakhir, Bapak ingin menyampaikan bahwa jangan lupa kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya di buku yang keempat, yaitu tentang ekosistem. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang masih keanekaragaman. Jadi itu kiranya yang dapat